Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil punya salah satu orang terkaya di Indonesia. BER masih 4 kali dan laba naik 52%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang mengalami kenaikan harga 200% dalam 5 tahun terakhir. Meski harganya sudah naik 2 kali lipat, valuasi PER saham ini masih 4 kali. Selain itu, perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba hingga 52% di awal tahun 2022. Dengan kenaikan seperti itu membuat rasio profitabilitasnya jadi bersinar. Pertanyaannya, apakah saham ini menarik untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. DSSA punya aset 3.652 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 3.010 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 21,33% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.652 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas 1.021 juta dolar. Artinya 27,96% aset DSSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 95,97%. Selain kas dan setara kas, ada juga investasi jangka panjang. Dari total liabilitas 3.652 juta dolar, perusahaan punya investasi jangka panjang 710 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,25%. Kedua, liabilitas. DSSA punya liabilitas 1.475 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.259 juta dolar. Artinya, hutang DSSA naik 17,16% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 1.475 juta dolar, perusahaan punya senior secured notes sebanyak 364 juta dolar. Artinya, 24,68% hutang DSSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 32,85%. Selain senior secured notes, ada juga utang bank dan lembaga keuangan. Dari total liabilitas 1.475 juta dolar, perusahaan punya utang bank dan lembaga keuangan 306 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas DSSA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 84,34%. Ketiga, ekuitas. DSSA punya ekuitas 2.176 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.750 juta dolar, berarti ekuitas DSSA naik 24,34%. Dari total ekuitas 2.176 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 909 juta dolar. Artinya 41,77% ekuitas DSSA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11,81%. Keempat, pendapatan. DSSA punya pendapatan 748 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 488 juta dolar. Berarti pendapatan DSSA naik 53,28% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. DSSA punya biaya pokok penjualan sebanyak 405 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 274 juta dolar. Berarti biaya pokok DSSA naik 47,81% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. DSSA mampu menghasilkan laba sebanyak 95,66 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 62,59 juta dolar, berarti laba DSSA naik 52,84% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. DSSA punya ROE 24% dengan NPM 12,77%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 92,58%. Perusahaan punya rasio keuangan yang baik, khususnya untuk aspek profitabilitas. Penyebabnya adalah kenaikan laba yang signifikan. Meski begitu, harus diingat bahwa DER saham ini sudah tergolong tinggi dengan angka yang hampir 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,63 kali dan PBV 1,11 kali. Perusahaan punya valuasi saham yang masih menarik dari aspek BER. Hal itu karena laba yang meningkat hingga 52%.
tapi PBV-nya tergolong tanggung dengan angka 1,1 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset disebabkan oleh saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena terjadi penambahan utang bank dan lembaga keuangan. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba dan kepentingan non-pengendali. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh 260 juta dolar dan biaya yang hanya naik 131 juta dolar. 5. Rasio keuangan cukup baik karena laba yang bertumbuh. 6. Valuasi saham menarik dari sisi PER tapi tidak dengan PBV. Demikian analisis singkat saham DSSA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Thank you.